Mantan politisi PD Perjuangan Boy Sadikin yang kini mendukung kubu Anies Baswedan Sandiaga Uno membantah akan membawa kader PDIP untuk bergabung bersama dirinya. Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu mengatakan bahwa keputusannya untuk mundur dari PD Perjuangan adalah murni pilihannya sendiri dan ia tidak akan mengajak kader lain untuk keluar. Boy Sadikin mundur dari partai berlambang banteng itu setelah PDI Perjuangan menyatakan dukungan kepada calon gubernur DKI petahana Basuki Cahayapurnama. Surat pengunduran dirinya tertanggal 21 September 2016. Sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan, ia telah mundur pada Desember tahun lalu. Boy memilih mundur untuk menghindari konflik kepentingan antara dukungan pribadi dan partai. Boy membantah alasan dirinya tidak mendukung Basuki Cahayapurnama karena ia tidak terpilih menjadi wakil gubernur di 2014 lalu. Karena kalau DPD Perjuangan, kalau perintah dari ketua umum, ya harus A. Nah kalau kamu berbeda, ya kamu siap-siap aja dipecat. Ya, jadi saya punya percobaan ya, beri masukan ke mereka itu. Jadi tidak ada saya membawa gerbong, tidak ada. Saya pindah, saya keluar dari partai, ya kemauan saya sendiri. Dan saya tidak akan ngajak-ngajak. Tidak mau. Kalau ngajak-ngajak berarti saya gebosin partai dong. Di tengah langkah pembentukan tim sukses 3 pasangan bakal kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI, muncul langkah pembelotan dari sejumlah politisi atas keputusan dari partainya masing-masing. Yang pertama kali melakukan adalah politisi PD Perjuangan Boy Sadikin yang tak setuju dengan keputusan partainya mendukung pasangan Ahok Jarot. Dan untuk mengetahui ada apa di balik keputusan Boy Sadikin, kita bergabung dengan Nesya Megawati di Jakarta. Bagaimana konfirmasi Anda terhadap Boy Sadikin terkait langkah jika kita menggunakan kata ini dengan tepat, pembelotannya dari PDI Perjuangan Nesya? Ya, Alvito, mengenai langkah, kalau Boy Sadikin mengatakan bahwa terserah apakah disebut sebagai pengkhianatkah atau sebagai pembelot, tetapi jelas langkah untuk keluar atau mundur dari PDIP untuk menghindari konflik kepentingan, untuk menghindari dua kaki antara kepentingan pribadinya sebagai pribadi dan juga sebagai anggota ataupun kader dari PDIP itu sendiri. Hal ini juga jangan sampai akhirnya memunculkan konflik baru, karena ketika pada saat keluar dari partai artinya apa yang dia pilih keputusannya saat ini menjadi murni keputusan dari dirinya sendiri. Ini kita melihat bagaimana konflik dari peta dari seorang Boy Sadikin yang kalau kita bilang Vito bahwa grassroots ataupun pendukung dari Boy Sadikin di Jakarta cukup kuat. Boy pernah menjadi sebagai wakil DPRD DKI Jakarta, pernah menjabat sebagai DPD DKI Jakarta dan juga di DPC. Artinya secara grassroots kekuatan Boy Sadikin secara perpolitikan di Jakarta cukup kuat, dan akhirnya muncul asumsi bahwa Boy akan mengajak gerbong atau akan mengajak kader PDI yang lainnya untuk bisa bergabung dalam tim pemenangan dari Anies dan juga Sandiaga Uno. Tadi juga Boy Sadikin juga membantah bahwa akan mengajak para kader lain untuk bisa atau membelot dari partai itu sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika langkah Anies ataupun langkah Boy setelah keluar dari PDIP tersebut juga nanti akan diikuti oleh kader lainnya yang lainnya, itu juga tidak menutup kemungkinan. Tapi sejauh ini kalau kita melihat dari PDIP sendiri yang sudah menyatakan secara frontal ataupun yang sudah mendeklarasikan diri untuk mundur dari PDI Perjuangan, yakni Boy Sadikin. Pada September atau pada Desember tahun lalu, Boy Sadikin mengundurkan diri sebagai ketua DPD, dan pada tanggal 21 September suratnya setelah dikirimkan pada tanggal 22 dan menyatakan mundur sebagai kader dari PDI, yang bisa dibilang Boy juga mengakui bahwa PDI merupakan partai yang juga membesarkan namanya. Boy bergabung di PDIP pada tahun 98 dan juga mempunyai langkah ataupun jenjang karir politik di PDI yang juga cukup besar langkahnya, dan akhirnya menurut Boy juga tadi sebenarnya keputusannya keluar dari PDI Perjuangan juga cukup berat, tetapi hal ini harus dilakukan karena menghindari adanya konflik kepentingan, menghindari adanya dua kaki antara kepentingan pribadi dan juga apa yang telah tertuang ataupun apa perintah dari PDI Perjuangan itu sendiri. Kalau kita melihat, makanya ada asumsi bahwa tidak mendukungnya Boy Sadikin sebagai ataupun tidak mendukung Ahok, karena memang ada asumsi karena pada saat konsultasi ataupun pada tahun 2014 pada saat itu Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, lalu Ahok naik sebagai gubernur dan ada nama Boy Sadikin sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, tetapi Ahok tidak memilih Boy Sadikin saat itu, tetapi
Boy membantah bahwa tidak mendukung Ahok karena tidak terpilihnya dia sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, tidak mendukungnya Boy sebagai pada atau tidak mendukung Boy Ahok karena ada sejumlah alasan, terutama mengenai program-program yang tidak sejalan dengan visi misi dari pribadi Boy Sadikin, seperti reklamasi yang ia meminta untuk ditunda, tetapi Gubernur DKI Jakarta Ahok melanjutkan reklamasi tersebut. Hal ini akhirnya yang membuat Boy memutuskan tidak mendukung Ahok dan juga akhirnya mengundurkan diri dari partai yang bisa dibilang membesarkan namanya tersebut. Vito. Iya, Nesya, dan bukan jadi rahasia lagi jika seandainya PDI Perjuangan sesungguhnya di hati kecil sejumlah kadernya tidak sepenuh hati mendukung Ahok. Bahkan bisa dikatakan resistensi terhadap Ahok cukup tinggi. Bukan hanya Boy sesungguhnya, tapi barangkali Boy yang lebih dikatakan gentleman untuk mengatakan jika saya tidak maka saya akan mengundurkan diri. Jika seandainya ada pihak-pihak yang berkeinginan secara sukarela bergabung dengan Boy, pertama, apakah sudah ada sinyalemen itu yang Boy terima dari sejumlah kader? Dan apa yang menjadi sikap Boy terkait dengan jika seandainya hal ini terjadi? Menurut Boy Sadikin bahwa memang sudah ada sejumlah politisi yang juga menyampaikan langsung melalui SMS maupun melalui WhatsApp yang menyatakan bahwa juga sebenarnya ada intensi ataupun ada penolakan ketidaksetujuan terhadap pendukungan PDIP terhadap Ahok. Tetapi sejauh ini memang langkah tersebut ataupun apakah nanti para kader-kader PDI ini akan mengikuti langkah Boy sejauh ini masih belum bisa dipastikan, Vito. Tetapi memang apa yang disampaikan Boy Sadikin kepada para sesama kader dulu di PDIP menyatakan bahwa kalau memang ingin ataupun tidak ada keinginan sesuai dengan PDI Perjuangan ataupun partainya, artinya akan lebih baik mengundurkan diri, bukan adanya dua kaki. Karena kita tahu sendiri pada saat pendukungan ataupun rapat pleno terakhir di Teguh Umar ada 101 DPD yang menyatakan memang pada saat itu tidak semuanya sepakat untuk mendukung Ahok. Tetapi Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menyatakan mendukung Ahok, dan artinya memang sejauh ini resistensi masih ada, tetapi apakah nantinya langkah Boy akan diikuti belum bisa dipastikan, kita akan melihat nanti, Vito. Tetapi bahwa adanya resistensi atau penolakan selain nama Boy Sadikin itu ada, tetapi memang Boy tidak menyebutkan siapa orang-orang yang menyatakan ataupun menolak, tidak setuju ataupun keberatan dengan langkah PDIP yang mendukung Ahok tersebut. Kalau kita melihat Boy Sadikin ketika pada saat 2016 ini akhirnya menjadi lawan ataupun menjadi orang yang rival bagi Ahok. Kalau kita melihat sejarahnya, romantismenya, Vito, pada saat 2012 lalu, Boy Sadikin bersama timnya merupakan salah satu yang menggandakan atau tim pemenangan, tim sukses pada saat Jokowi Ahok bertarung di Pilkada 2012 dan akhirnya memenangkan pada saat Pilkada 2012. Presiden Joko Widodo pada saat Pilpres pun juga menyambangi DPD atau menyambangi rumah Boy Sadikin pada saat di Jalan Borobudur pada saat akan berkampanye Pilpres. Artinya nama Boy Sadikin dalam peta perpolitikan pada saat pertarungan di Pilkada juga bisa diperhitungkan, karena 2012 Jokowi Ahok menang pada saat itu, 2015 pun pada saat itu Boy Sadikin menjadi ketua DPD dan akhirnya Jakarta juga dimenangkan oleh dengan adanya dukungan yang kuat pada saat itu. Akhirnya menimbulkan suatu asumsi, Vito, karena kalau kita melihat memang pembelot dari PDIP memang baru saat ini yang jantel adalah Boy Sadikin, tapi ada nama lain di luar partai lain. Ada Ruhut Sitompul, ada Hayono Isman, dan juga ada sejumlah kader dari Hanura yang juga akhirnya dipecat dari Hanura yang menyatakan tidak akan mendukung Ahok. Tetapi secara grassroots, kalau kita melihat tokoh ini, Boy Sadikin bisa disebutkan memiliki grassroots atau memiliki pendukung yang cukup kuat di Provinsi DKI Jakarta ini. Vito. Iya, sesungguhnya fenomena Boy Sadikin dan PDI Perjuangan ini bukan satu-satunya. Ada nama Ruhut Sitompul dan Hayono Isman dari Partai Demokrat yang mengatakan ketidaksetujuan mereka mendukung calon yang diusung oleh partainya dan lebih prefer kepada petahana Basuki Cahayapurnama. Begitu juga sejumlah partai lain, terdapat sejumlah kader yang sporadis menolak dukungan partainya. Apa analisis Anda terkait dengan fenomena yang muncul ini, Nesya? Kalau sahabat Vito, bahwa adanya
ini bisa apakah kata yang tepat untuk pembelot ataupun tidak bersatu dengan partai yang mengusung satu calon tertentu. Kalau saya melihat bahwa memang kalau kita melihat fenomena Pilkada 2017 ini, calon-calonnya pun baru diusung pada saat last minute, pada saat terakhir pada saat KPUD membuka pendaftaran. Begitu kagetnya ketika pada saat poros Kertanegara akhirnya mendukung ataupun mengusung nama Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Nama Sandiaga Uno memang di Gerindra kita tahu bahwa Sandiaga Uno telah menjalin komunikasi politik dengan sejumlah pihak dan juga melakukan kunjungan-kunjungan di Provinsi DKI Jakarta, bahwa nama Sandiaga Uno bisa atau masuk dalam Pilkada 2017. Tapi akhirnya dia menjabat sebagai ataupun bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sementara yang lebih mengejutkan lagi ketika pada saat poros Demokrat, poros Wisma Proklamasi mengumumkan atau poros CKS mengumumkan nama Agus Yudhoyono dan Silviana Murni menjadi salah satu kontestan dalam Pilkada 2017. Artinya prosesnya begitu cepat sehingga banyak kader-kader yang bisa saja tidak dilibatkan dalam proses pemilihan tersebut ataupun tidak diikut sertakan dalam proses pemilihan tersebut, sehingga ada kekecewaan, sehingga kepilihan pribadi yang menurut kalau kita melihat apa yang disampaikan Hayono Isman dan juga Ruhut menyatakan bahwa yang menang yang lebih kuat adalah Ahok dan juga Jarot. Artinya mereka punya pertimbangan pribadi sendiri yang tidak diakomodir oleh partai, sehingga bisa dikatakan bahwa akhirnya dia menyatakan dukungan sendiri pribadi meskipun bertentangan dengan partai. Kalau kita melihat dari 3 nama tersebut, Boy mengundurkan diri, Hayono Isman dan juga Demok ataupun Ruhut menyatakan bahwa sejauh ini belum menyatakan akan mengundurkan diri, tapi mereka siap untuk dipecat jika memang keputusan partai akhirnya bertentangan ataupun dukungan pribadi akhirnya atau menyusul pemecatan yang dilakukan oleh Hanura sebelumnya yang memecat 3 orang kadernya pada saat itu yang mereka menyatakan tidak mendukung Ahok. Nah, kita akan melihat bagaimana apakah memang nantinya kondisi terdepan. Tapi kalau menurut saya Vito, memang bisa saja para yang pembelot ini ataupun kita bisa bilang Ruhut atau Hayono Isman aspirasinya tidak diakomodir sehingga menyatakan pendapat pribadinya dibuka umum bahkan untuk bisa memberikan aspirasi atau memberikan pandangan politik terhadap peta politik pertarungan di Pilkada 2017. Gitu. Lagi fenomena ini bukanlah fenomena yang baru dalam politik Indonesia. Kita tahu 2014 di mana banyak sekali kader partai yang dipecat oleh partainya sendiri karena bertentangan dengan pilihan partai terkait dengan pemilu presiden. Terima kasih Nesya atas laporan Anda.